Slab City merupakan sebuah kawasan di tengah gurun Amerika Serikat yang dijuluki sebagai kota tanpa hukum. Di tempat ini, setiap orang bebas menentukan arah hidup masing-masing, entah dalam kebebasan yang penuh kreativitas atau dalam keterpurukan yang penuh dengan risiko. Slab City bukanlah kota seperti yang kita kenal. Ia tidak memiliki wali kota, tidak punya kantor pemerintahan, tidak memiliki kantor polisi, tidak ada jaringan listrik, dan tidak punya sistem air bersih. Dari luar, ia tampak seperti sekedar kumpulan trailer riot, tenda usang, dan gubuk seadanya di tengah hamparan gurun tandus. Kendati demikian, bagi sebagian orang, Slab City adalah surga terakhir, tempat yang tidak mengenal pajak, tidak ada intervensi pemerintah, dan tidak ada aturan sosial yang mengikat. Sehingga di sini, kebebasan bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah kenyataan sehari-hari. Slab City adalah surga kebebasan, tempat di mana orang-orang bisa hidup tanpa campur tangan dari negara, bebas dari birokrasi, dan bebas dari aturan yang dianggap mengekang. Meski begitu, bagi sebagian yang lain, tempat ini tampak seperti distopia kecil, sebuah komunitas yang rapuh, hidup di tepi peradaban, di mana ketiadaan hukum berarti risiko kekerasan, kriminalitas, serta ketidakpastian. Salah satu kelompok yang cukup banyak ditemukan di Slab City adalah veteran perang Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertugas di Vietnam, Irak, atau Afghanistan. Mereka pernah berjuang dengan hebat untuk menegakkan martabat negaranya. Tetapi kemudian, pada usia di mana mereka seharusnya merasakan ketenangan, justru terlempar dalam kehidupan yang menyedihkan. Banyak dari mereka membawa trauma psikologis, kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sipil, dan sebagian besar jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Bagi para veteran ini, Slab City adalah tempat di mana mereka bisa hidup tanpa tekanan masyarakat. Tidak ada yang menuntut mereka untuk normal, tidak ada stigma, juga tidak ada aturan rumit. Hanya kebebasan untuk duduk di trailer tua, menatap gurun, atau mengisi waktu dengan percakapan sederhana bersama sesama penghuni. Slab City juga dikenal sebagai magnet bagi seniman eksentrik dan komunitas hippie modern. Mereka melihat gurun ini sebagai kanvas kosong untuk menuangkan ekspresinya. Dari sinilah lahir proyek seni terkenal seperti Es Jesus, sebuah area penuh instalasi seni dari barang-barang rongsokan yang disulap menjadi karya unik. Seniman yang tinggal di Slab City umumnya menolak sistem seni arus utama yang komersial. Mereka tidak mengejar galeri atau pasar seni, tetapi menciptakan karya yang hidup di tengah masyarakat bebas. Dan disinilah seni menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekedar komoditas. Selain itu, Slab City juga menampung mereka yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Banyak tunawisma datang ke tempat ini karena tidak sanggup membayar sewa rumah di kota-kota besar. Di Slab City, mereka bisa membangun rumah dari barang bekas tanpa harus membayar sewa atau pajak. Namun demikian, kenyataan hidup tunawisma di gurun jauh lebih keras. Tanpa akses air, listrik, atau layanan kesehatan, mereka harus mengandalkan solidaritas komunitas. Sebagian dari mereka berjuang keras untuk bertahan hidup, sementara sebagian yang lain menyerah pada obat-obatan atau alkohol. Slab City juga menjadi hunian bagi mereka yang memiliki alasan lebih gelap, yaitu kabur dari kewajiban sosial atau hukum. Ada yang lari dari utang, ada yang menghindar dari tanggung jawab keluarga, dan ada pula yang kabur dari aparat. Karena tidak ada sistem registrasi, siapapun bisa datang dan menetap di Slab City tanpa ditanya apa-apa. Itulah mengapa Slab City juga sering dicap sebagai tempat berbahaya. Kota ini menyandang reputasi sebagai tempat peredaran obat-obatan,
kekerasan, bahkan kasus kriminal yang sulit ditangani karena jarangnya aparat masuk ke wilayah ini. Meski memiliki latar belakang yang beragam dan sering kali kontras, terdapat satu benang merah yang menyatukan para penduduk di Slab City, yaitu kerinduan akan kebebasan. Banyak dari mereka pernah merasa terjebak oleh sistem kota, sewa rumah, tagihan listrik, aturan ketat, atau bahkan sekedar tatapan penghakiman masyarakat. Sementara di Slab City, semua itu lenyap sama sekali. Setiap orang bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa khawatir dan peduli apakah ia dianggap aneh atau tidak normal. Dengan demikian, semua latar belakang dan semua kisah di Slab City bercampur di satu ruang yang sama. Dan pada gilirannya, tempat ini menjadi potret Amerika yang lain, bukan lagi tentang pencakar langit atau kota modern, melainkan tentang manusia-manusia yang memilih hidup di pinggiran sistem. Slab City tidak bisa lagi dipahami hanya dengan angka populasi atau statistik sosial. Ia adalah kumpulan cerita personal, alasan-alasan yang tidak selalu rasional, dan mimpi-mimpi tentang kebebasan yang diwujudkan di bekas pangkalan militer. Slab City sering digambarkan sebagai kota tanpa uang atau surga kebebasan gratis. Namun faktanya, tidak ada kehidupan manusia yang benar-benar bisa dilepaskan dari ekonomi. Bahkan di tengah gurun tandus, orang tetap membutuhkan makanan, air, pakaian, dan barang-barang lain untuk bertahan hidup. Dan untuk mendapatkan semua itu, mereka membutuhkan uang. Uniknya, ekonomi di Slab City bisa disebut sebagai ekonomi bayangan, campuran antara barter, donasi, kerja informal, dan sedikit uang tunai. Tidak ada bank, tidak ada gaji tetap, dan tidak ada pajak. Yang ada hanyalah kreativitas dalam mencari nafkah. Ini artinya ekonomi di Slab City penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ia membebaskan warganya dari sistem kapitalisme modern. Tidak ada sewa rumah, tidak ada pajak, dan tidak ada sistem perbankan. Namun di sisi lain, banyak warga tetap bergantung pada dunia luar untuk kebutuhan dasar, entah untuk membeli air, bekerja di ladang sekitar, atau menerima donasi dari turis. Dengan kata lain, Slab City bukanlah ekonomi yang mandiri sepenuhnya. Sebagai kawasan yang tidak terikat dengan hukum, keamanan di Slab City adalah urusan pribadi. Di tempat ini, banyak orang menyimpan anjing penjaga atau bahkan senjata api untuk melindungi diri. Konflik sering diselesaikan secara langsung, kadang dengan negosiasi dan kadang dengan perkelahian. Kendati demikian, ada juga semacam rasa hormat antar penghuni. Kebanyakan orang sadar bahwa mereka semua ada di sana karena alasan yang serupa, yaitu melarikan diri dari tekanan dunia luar. Karena itu, konflik besar jarang sampai menghancurkan komunitas. Kebebasan di Slab City adalah sebuah paradoks. Ia memberikan ruang bagi orang untuk hidup tanpa aturan negara. Namun di sisi lain, ia juga memaksa orang-orang untuk hidup dengan risiko tinggi. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada layanan medis, serta tidak ada perlindungan hukum. Bagi orang luar, ini tampak seperti kondisi yang menakutkan. Namun bagi para penghuni, ini adalah harga yang layak dibayar demi sesuatu yang mereka anggap lebih penting, yaitu otonomi penuh atas hidup mereka sendiri. Banyak akademisi dan jurnalis menyebut Slab City sebagai eksperimen sosial anarki modern. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri tanpa adanya ikatan hukum formal.